Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak di pagi hari ini yang cerah? Alhamdulillah semuanya sehat. Semuanya bahagia? Tentunya dong, karena pada pagi hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke. Tadi Ibu sudah memberikan link terkait presensi. Silahkan presensi terlebih dahulu ya. Presensi Ibu buka sampai pembelajaran berakhir. Oke, temennya diingatkan jangan sampai ada yang lupa presensi. Nah, kemarin Ibu pernah bilang, siapa yang masih ingat hari ini pelajaran bahasa Indonesianya tentang materi apa? Ya Mbak Nadila, teks berita. Masya Allah. Berarti kalian masih ingat ya kemarin Ibu bilang kalau hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Benar banget. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini tentang teks berita, bisa Mas Ridwan sebagai ketua kelas silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu ya Mas. Ya. Amin. Ya, semoga dengan berdoa kegiatan pembelajaran kita menjadi lancar. Amin. Oke, sebelum Ibu mulai, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator ketercapaian yang harus kalian capai. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Yang indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menemukan isi berdasarkan struktur teks berita. Yang kedua, menemukan unsur kebahasaan teks berita. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang isi berdasarkan struktur teks berita. Yang keempat, menjawab pertanyaan tentang unsur kebahasaan teks berita. Lanjut pada pengertian teks berita. Nah, sebelum Ibu memberitahu tentang pengertian teks berita, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Silahkan. Iya, Mbak Upi, bagaimana? Boleh, silahkan. Ya, Masya Allah, tepat sekali. Namun masih kurang ya, masih kurang tepat. Karena yang tepat itu, teks berita itu bukan hanya yang telah terjadi, namun yang sedang terjadi pun juga termasuk teks berita. Oke, Ibu rangkumkan pengertian teks berita, silahkan dicermati. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, teks berita itu penyampaiannya bisa melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui lisan dan yang kedua bisa melalui tulisan. Melalui lisan seperti contohnya di televisi, radio, seperti itu. Nah, yang melalui tulisan bisa kita baca di media koran, majalah-majalah, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan teks berita itu? Nah, tujuannya yaitu menyampaikan informasi kepada pembaca dan pendengar. Oke, lanjut. Berikutnya struktur teks berita. Nah, jadi struktur berita itu bisa menjadi utuh tuh dibangun oleh struktur loh. Nah, strukturnya tuh ada 3. Kira-kira apa? Orientasi. Yang kedua, peristiwa. Dan yang ketiga adalah sumber berita. Nah, kalau ada 3 yang membentuk berita menjadi utuh, berarti orientasi adalah bagian pembuka yang berisikan kalimat pembuka sebuah teks berita. Oke, kalau orientasi adalah pembuka, berarti yang kedua, peristiwa adalah benar sekali Mas Adi. Peristiwa adalah inti paragrafnya. Yang ketiga, sumber berita. Berarti kalau yang udah awal ini adalah pembuka, ini inti, berarti sumber berita itu di bagian penutup, yaitu sumber dari berita itu. Oke, lanjut berikutnya itu kaidah kebahasaan teks berita.
Dari sebuah berita yang kita analisis kaidah kebahasaannya, kaidah kebahasaan tuh apa sih Bu? Gitu. Kaidah kebahasaan pada teks berita itu meliputi yang pertama, fokus pada peristiwa yang terjadi, bukan pada perilakunya. Yang kedua, ada menggunakan perwarta yang berisikan kalimat pemberitahuan informasi. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Yang keempat, terdapat penjelasan mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, biasanya menggunakan verba perilaku, yaitu kata kerja yang menunjukkan perilaku. Oke, nah biasanya kita dalam menganalisis berita juga terdapat sering banget kita dengar 5W plus 1H. Apa aja sih 5W plus 1H? Ada yang tahu? Ya Mbak Elvina? Ya benar sekali ya, 5W plus 1H itu terdiri dari what, where, when, why, dan how. Penjelasannya yaitu yang pertama what, yaitu menyatakan apa yang diinformasikan pada teks berita. Yang kedua where, yaitu menyatakan di mana peristiwa pada teks berita tersebut terjadi. Yang ketiga when, yaitu menyatakan kapan peristiwa pada berita tersebut terjadi. Yang keempat ada who, menyatakan siapa yang terlibat pada teks berita tersebut. Yang kelima ada why, menyatakan kenapa peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keenam ada how, yaitu bagaimana peristiwa pada teks berita terjadi. Oke anak-anak semua, karena jam pelajarannya sudah berakhir, maka contoh dari teks beritanya akan Ibu sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya silahkan anak-anak mencari contoh dari teks berita dan mencoba menganalisis 5W plus 1H-nya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dikumpulkan pekan depan, oke? Nah, karena Ibu tadi belum sempat memberikan contoh teks berita, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang contoh berita dan membahas semua pekerjaan kalian. Dan bagi anak-anak yang masih belum paham tentang teks berita, insya Allah Ibu beri kesempatan bertanya di grup WhatsApp. Nah, pertemuan yang akan datang berikutnya itu kita akan membahas semuanya. Gimana? Oke? Oke, karena waktunya sudah berakhir, silahkan Mas Ridwan bisa dipimpin berdoa penutup ya. Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silahkan pekerjaannya jangan lupa untuk pekan depan. Sukses selalu untuk teman-teman, anak-anak semuanya. Jangan lupa, ini sedang pandemi COVID, sedang meningkat. Silahkan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jika tidak terlalu penting, jangan keluar rumah ya. Oke, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.